Kali ini saya akan berbicara tentang batik tulis. Bahwa batik tulis itu diproses dengan proses yang sedemikian rupa panjang, yaitu perlu persiapan. Kalau zaman dulu dikenal dengan adanya proses ngetel ya. Berarti itu kalau sekarang bisa dibilang mordanting gitu. Tapi zaman dulu mori atau kain itu direndam dengan merang itu kulit beras, itu merang dibakar, kemudian abunya dipakai untuk ngetel atau merendam kain itu biar lentur, biar pori-poranya kebuka, kotorannya hilang, kotorannya jadi bersih. Karena kain itu ada kanjinya ya guys, kalau dari pabrik itu ada kanjinya, jadi perlu dicuci kemudian dibersihkan itu. Kembali kepada kainnya, kain sebelum batik itu kalau zaman dulu diketel ya, direndam pakai abu merang atau kulit padi, kemudian direndam kadang ada 1 bulan, kadang ada 1 minggu gitu. Yang jelas untuk membuka pori-pori kain atau biar pintalannya bisa lentur, jadi mudah untuk dibatik. Setelah itu kemudian dicuci dan dibersihkan, kemudian dipola atau dibikin desain. Kalau dulu nggak pakai pensil, jadi para pembatik itu membuat pola di kain, di kertas semacam kertas minyak itu, kemudian ditaruh di bawah kain sehingga tinggal menirukan itu. Sehingga ketika sudah selesai dalam satu ceplok, istilahnya satu ceplok pola, kemudian digeser gitu. Karena kebanyakan motif-motif batik itu adalah motif geometris gitu ya. Jadi di ujung sana sama ujung sini itu sama, sehingga tinggal mindah-mindah gitu. Dan lazimnya para batik itu batiknya dari tengah misalnya polanya segini, kemudian diambil tengahnya, garis tengah itu kainnya dilipat tengah gitu, kemudian biar nanti samping kanan dan samping kiri itu jatuhnya sama, sehingga kalau dijahit itu menjadi simetris atau sanggit istilahnya. Kemudian setelah dicuci, kemudian dibikin pola, kemudian baru dibatik. Yang pertama namanya ngelowong. Jadi batik motif utama itu ngelowong ya, ngelowongi. Pekerjaannya namanya ngelowongi, hasil kerjanya namanya kelowongan. Kemudian santing yang digunakan adalah santing kelowong dengan syarat sedang ya. Itu batik motif utama atau motif atau pola utama itu namanya ngelowong. Kemudian setelah selesai ngelowong, biasanya kalau terutama di pembatik di wilayah kami, yaitu karena kainnya tebal, biasanya pakai primissima gamelan, itu tebal tapi lentur, tapi tidak sekali gores itu tembus, sehingga perlu disempurnakan di permukaan kedua, namanya nerusi ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyempurnakan pembatikan di permukaan pertama, sehingga jika kurang sempurna maka disempurnakan dengan pembatikan di permukaan kedua atau nerusi. Kemudian setelah selesai diisen-iseni, yaitu isen-iseni itu membuat isen-isen. Jadi mengisi bidang-bidang yang kosong di dalam motif, tujuannya untuk mempercantik motif, sehingga nilai jualnya semakin bertambah dan menjadikan batik itu semakin cantik gitu. Kemudian setelah itu diproses warna. Baik menggunakan warna alam maupun warna sintetis. Kemudian kalau di sini biasanya menggunakan warna naptol ya. Naptol itu tidak larut dalam air. Untuk melarutkannya butuh unsur pembantu yang namanya kaustik atau soda api. Jadi naptol itu berbentuk serbuk atau powder. Meskipun hanya serbuk, tapi ketika kena air dia tidak akan larut. Maka butuh unsur pembantu yang disebut kaustik untuk melarutkannya.
Kenapa pakai naptol? Karena naptol itu warnanya pasti ya, warnanya pasti. Itu ada biru, ada merah gitu. Kemudian batik kami adalah sebagian besar atau rata-rata adalah batik klasik atau batik warisan keraton. Nah, yang notabene diproses warna dengan menggunakan warna sogan ya. Warna sogan itu adalah kombinasi biru dan coklat, sehingga di situ akan nampak biru, putih, kemudian coklat dan hitam. Sementara yang digunakan hanya biru dan coklat. Kenapa ada hitam? Karena hitam itu didapat dari kombinasi biru dan coklat, sehingga outputnya atau hasil akhirnya akan menjadi hitam. Kemudian kalau kita menggunakan atau kita bikin batik yang motif-motif ringan atau motif kontemporer, kita bisa menggunakan warna naptol, warna remasol. Karena warna remasol itu warnanya soft, warnanya ngejreng bisa juga, soft juga bisa, ngejreng juga bisa, atau warna-warna menyala. Jadi remasol itu bisa menghasilkan berjuta-juta warna tergantung kreativitas kita. Meskipun yang digunakan hanya 3 macam warna, yaitu warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Dari ketiga warna primer itu kita bisa menciptakan berjuta-juta warna tergantung kreativitas kita masing-masing. Jadi kembali ke pewarnaan batik, yaitu tadi bisa diwarna dengan warna sintetis dan warna alam. Kalau warna alam itu bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi sekali lagi clue-nya adalah memanfaatkan. Jangan mentang-mentang salah satu daun, salah satu kayu itu menghasilkan warna bagus, kemudian kita semau gue menggunakannya atau semau gue untuk dapat memperoleh barang tersebut. Misalnya kita mewarna dengan kayu mahoni karena warnanya bagus, bisa merah marun gitu. Kemudian tidak boleh terus kemudian kita menebangnya ya. Atau warna hijau yang diambil dari ekstrak daun mangga, itu warna hijaunya bagus, seperti ini ya, seperti ini hijau ini. Tapi cluenya adalah memanfaatkan. Ketika nanti ada tetangga kita menebang kayu mahoni, boleh dong kulitnya kita manfaatkan, limbahnya bisa kita manfaatkan. Jadi cluenya sekali lagi memanfaatkan gitu, biar ramah lingkungan ya, artinya tidak merusak. Tapi yang perlu diketahui bahwa proses warna alam itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Butuh beberapa persiapan, seperti perlakuan material untuk diproses warna alam juga harus hati-hati. Contohnya, misalnya kain itu harus diperlakukan sedemikian rupa sebelum diproses warna alam. Yang pertama harus dimordanting. Perendaman itu kalau mordan dingin ya, direndam dengan TRO, dengan soda abu atau dengan tawas itu bisa. Tapi kalau kainnya tebal dan pintalannya rapat, itu perlu proses mordan yang panas ya, tadi direbus, kemudian mendidih, airnya mendidih, kemudian api dimatikan, kemudian didiamkan semalam, direndam semalam, kemudian esoknya baru kita bilas, kita cuci, dan baru dibatik. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi, yaitu kita ekstrak, diambil sarinya dengan cara direbus, namanya juga ekstraksi. Kemudian disaring ya. Sudah dingin kemudian disaring dengan perbandingan 1/10. Jika bahannya 1 kilo, maka air perebusannya adalah 10 liter. 10 liter kemudian disisakan menjadi 5 liter, maka cairan beningnya itu bisa digunakan untuk proses pewarnaan dengan cara dicelup. Kemudian batik atau kain batik yang sudah kita mordan, kemudian kita celup ke dalam larutan zat warna alam tadi. Dicelup, diratakan,
dibolak-balik itu, dipastikan seluruh permukaan kain harus kena air. Kemudian ditiriskan. Ketika sudah tiris atau hampir kering, itu bisa dicelupkan kembali dengan perlakuan yang sama, yaitu diratakan, dibolak-balik, kemudian tiriskan lagi. Jadi perlu diketahui bahwa proses warna alam pencelupannya itu berulang-ulang sehingga bisa memunculkan warna seperti yang kita kehendaki. Jika warnanya sudah maksimal atau sudah seperti yang kita inginkan, baru kemudian menuju proses selanjutnya, yaitu difiksasi atau dikunci warnanya biar tidak lepas, biar tidak hilang, biar tidak luntur. Jadi kain batik warna alam, sebagus apapun warna yang menempel pada kain, sekuat apapun warna yang menempel pada kain, ketika belum difiksasi maka dia masih ada kemungkinan untuk lepas atau luntur ketika kena air. Maka perlu proses yang namanya fiksasi atau dikunci. Dan pengunci untuk warna alam yaitu ada 3 yang lazim digunakan, yaitu ada kapur, ada tawas, dan ada tunjung. Dan masing-masing ini memberi efek warna yang berbeda ya dari masing-masing fiksator itu. Kalau tawas memberi efek warna yang nyaris sama seperti aslinya, kemudian kapur memberi efek yang lebih tua dari warna aslinya, kemudian tunjung memberi efek warna pekat atau lebih tua daripada warna aslinya. Jadi tergantung kita warna yang seperti apa yang kita kehendaki, atau intensitas warnanya seperti apa yang mau kita kehendaki. Itulah sedikit gambaran ya tentang warna alam. Kalau kurang jelas nanti bisa mengikuti live berikutnya, atau bisa langsung datang ke Desa Wisata Wogerestari atau di Kampung Batik Giloyo untuk mengikuti kursus batik, baik shortcast atau kursus singkat maupun kursus profesional dengan durasi 16 jam. Itu untuk tingkat pemula. Atau tingkat lanjut itu nanti bisa mengambil durasi 3 hari. Dan ketika jika kalian berada di seberang atau di luar pulau, konsekuensinya harus menginap di tempat kami. Kebetulan di tempat kami juga ada homestay untuk menginap. Durasi membatik itu 16 jam. Kalau kursus biasa 16 jam itu bisa diambil 3 hari. Kemudian kalau kursus profesional itu bisa 3 hari, 4 hari, dan waktunya dari jam 8 sampai malam pun bisa, tergantung kondisi badan, kesehatan. Atau kalau misalnya belajar batiknya, teori dan prakteknya dari jam 8 sampai jam 17, kemudian istirahat. Nah, di sela-sela istirahat itu kita bisa diskusi tentang pewarnaan, tentang teknik membatik, tentang bahan-bahan, tentang alat-alat apa saja yang diperlukan untuk membuat batik, dan bisa berdiskusi apa saja.